Aduh, abang lagi bang, belum laris bang. Nggak mau tahu. Cepet. Cepat kan. Aduh, bapak nggak ngerti juga. Duit. Enggak, ini bang. Nggak mau tahu gua urusan lo. Ini duitnya. Ambil. Aku tidak bisa menerima uang itu, Mas. Demi Allah, aku tidak mau menerima uang haram. Uang hasil memeras pedagang kecil. Kamu tuh jadi sih sok tahu ya? Sok alim. Nggak pernah menghargai saya. Saya udah susah-susah cari uang. Masih nolak aja. Bukan masalah uang, tapi caranya. Aku tidak mau makan dari makanan hasil uang haram. Lebih baik aku bekerja apa saja demi rumah ini dan Ainul. Sini. Kamu kasih pelajaran. Sini. Ayah. Apa lagi? Si ayah lepasin. Kamu tuh ya, selalu aja belain ibu kamu. Ibu itu benar. Ibu nggak mau ayah cari uang pakai cara yang nggak halal. Ainun, dengar ya. Kalau nanti kamu nikah, ayah nggak mau jadi wali nikah kamu. Ngerti? Ya Allah, Bu. Gimana, Bu? Sabar ya, sabar. Ayah marah sama aku, Mas. Dia nggak mau menikahkan kita. Jangan khawatir, Ainun. Ayah itu tetap seorang ayah. Dia pasti menyayangi, mencintai setiap anak-anaknya. Insya Allah, pernikahan kita akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, Mas. Amin. Anak ibu mengalami kanker usus stadium 4. Kanker usus. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Allah menghendaki sembuh, pasti akan sembuh. Bisa bertahan berapa lama lagi anak saya? Dia satu-satunya anak saya, Dok. 1 tahun. 1 tahun? Iya. Selain kemoterapi atau operasi, beri dia selalu semangat dalam menjalani hidup. Hanya cara itu dia bisa bertahan. Please Mama jujur sama Bella. Umur Bella berapa lama lagi, Ma? Masih lama, sayang. Kamu kuat kok. Ya, Mama bohong. Mama bohong sama Bella. Bella denger apa kata dokter, Ma. Umur Bella tinggal setahun lagi. Habis itu Bella akan mati. Sayang, itu kan hanya prediksi dokter. Ya, udah kamu gak usah pikirin. Bella gak mau mati, Ma. Bella mau hidup. Bella gak mau mati muda, Ma. Sayang, pokoknya Mama janji. Mama akan melakukan apapun itu. Yang penting kamu bahagia. Harta Mama tidak ada artinya demi kebahagiaan kamu. Ya sayang, Bella gak mau jangan sedih. Iya, Mama juga gak mau kehilangan kamu. Sayang. Cepet. Udah dong Pak, ini kan tempat umum. Siapapun bisa jualan di sini Pak. Tapi ini kan daerah gua, lu nggak tahu? Aduh Bapak. Bayar. Wah, Bapak ini udah kelewatan ya. Ini tempat umum, Pak. Siapa aja boleh dagang di sini. Ngerti nggak, Pak? Pada berani lo? Mau keluarin jurus gua ini ya. 4 tahun gua di Banten ya. Hati-hati lo. Iya lo. Oh, lo berani juga lo, ha? Ayo semuanya sekalian, semuanya. Sekalian semuanya, ayo sini. Pak. Pak istighfar, Pak. Istighfar sebut nama Allah, Pak. Allah Maha memberi ampunan. Pak, sadar, Pak. Ayah harus sehat ya. Ayah harus jadi walinya Ainun. Maafkan aku, Aminah. Ainun. Afif, iya. Aku selalu buat kalian susah.
Sudah kami maafkan semua kesalahan. Kami hanya ingin Mas bertobat ya. Ainun juga udah maafin ayah. Dan sekarang ayah sehat ya. Nun, Mas. Mas. Wa inna ilaihi raji'un. Ayah. Mama nggak mau pergi ke rumah calon mertua kamu itu. Sejak awal kan Mama nggak pernah setuju dengan pernikahan kalian. Biar bagaimanapun, Ainun itu adalah calon menantu Mama. Seminggu lagi kita itu akan menikah. Dan hari ini ayah Ainun meninggal. Harusnya Mama datang atau minimal Mama ngucapin bela sungkawa lah ke mereka. Buat apa Mama mengucapkan bela sungkawa ke rumah preman itu? Ayolah, Ma. Udah, kalau kamu mau pergi, pergi aja sendiri. Jangan paksa Mama. Assalamualaikum, Bu Amin. Ainun. Waalaikumsalam. Mas, maafin kesalahan ayah ya Mas. Kamu harus ikhlas, Ainun. Lebih baik kamu doakan ayah kamu supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma doa dari anak yang soleha yang bisa melepaskan orang tua dari siksa azab kubur. Bu Aminah, bagaimana rencana pernikahan saya dan Ainun? Semua sudah hampir siap. Walaupun sampai sekarang saya masih terus berjuang untuk mendapatkan restu dari Mama. Rapi, ayah Ainun sudah meninggal dunia. Hanya ada dua cara. Menikah di hadapan jenazahnya. Atau pernikahan ditunda setelah genap setahun meninggalnya ayah Ainun. 1 tahun, Bu? Apa kita harus ngelakuin itu, Bu? Iya, Ainun. Dulu ibu menjalankan pernikahan yang salah sepanjang hidup ibu. Ibu selalu mendapatkan musibah. Ibu tidak ingin kalian mengalaminya. Benar apa kata ibumu Ainun? Orang bilang itu mitos. Tapi kita semua percaya. Daripada nanti pernikahanmu sia-sia, lebih baik kamu nunggu sampai setahun ayah kamu meninggal. Apalagi sih, Bel? Aku kan pernah bilang sama kamu, kalau kita ini udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Aku ini masih mencintai kamu. Aku mau menikah sama kamu. Aku ini udah taruh sama Ainun, aku nggak mungkin sama kamu. Kamu jahat. Kamu jahat. Malu, ini banyak orang. Terserah, aku nggak peduli. Aku tahu pernikahan kamu sama Ainun itu ditunda kan. Itu artinya kamu tuh nggak jodoh. Jadi nggak usah kamu paksain. Masalah jadi ataupun enggak, itu kehendak Allah. Enggak. Itu tergantung kamu mau apa enggak. Astagfirullahaladzim. Ini yang aku nggak suka dari kamu, Bel. Kamu selalu ngegampangin urusan Allah, urusan akhirat. Nikah itu ibadah, Bel. Tapi yang ada di pikiran kamu itu cuma dunia aja. Alah, nggak usah sok alim kamu Raffi. Kamu nggak usah sok nasehatin aku. Pokoknya aku mau kamu gagalin pernikahan kamu sama Ainun. Aku ini masih mencintai kamu. Raffi! Raffi, tunggu! Apalagi sih, Bel? Udah nggak ada yang harus kita ngomongin lagi. Ya, tunggu! Raffi! 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 Tina, Bella sangat shock ketika mendengar si Raffi mau menikah dengan Ainun. Kamu kan tahu kalau Bella itu sangat cinta sama Raffi. Aku benar-benar minta maaf sama kalian. Kenapa sih si Raffi itu malah milih Ainun yang orang miskin seperti itu? Kamu tahu kan, aku itu nggak mungkin merestui pernikahan mereka. Mana mungkin sih? Aku mau punya menantu dari anak seorang preman, itu nggak mungkin, Ran. Wah, Tina, kamu benar-benar sahabat aku.
dokter sudah memvonis kalau Bella itu terkena kanker usus. Dan yang lebih sedih lagi, sekarang usianya hanya tinggal 1 tahun. Makanya aku harus melakukan apapun demi kebahagiaan Bella. Jadi tolong bantu aku ya. Iya, kamu nggak usah khawatir ya. Aku akan memberikan seluruh harta aku, apapun yang kamu mau. Yang penting kebahagiaan Bella tercapai. Kalau perlu, ketika Bella sudah meninggal, silahkan. Kalau Raffi mau menikahi Ainun, gak masalah. Yang penting Bella meninggal dalam keadaan bahagia. Oke? Iya, kamu tenang aja ya. Wah, terima kasih Tina. Sama-sama. Mama menikah dengan Bella? Mama kan tahu aku cintanya sama Ainun. Mama jangan suka memaksakan kehendak lah. Iya Raffi, ingat ini cuma setahun. Dan setahun itu bisa berlalu dengan cepat. Dalam setahun ini kalau kamu mau menikahi Bella, sama juga kamu bisa menolong dia. Raffi, ini demi kemanusiaan. Apa salahnya sih kamu menolong orang yang hampir meninggal? Terus gimana perasaan Ainun, Ma? Mama jangan egois dong. Gak apa-apa kalau kamu gak mau. Mama akan bilang ke Bella kalau kamu gak mau menikahi dia. Dan kita biarkan dia kecewa dan kemudian meninggal. Gak apa-apa. Aku tahu kamu pasti paham. Izinkan Raffi menikahi Bella hanya setahun. Ingat, hanya setahun. Tapi Tante, Kamu jangan macam-macam ya. Salah sendiri kenapa dulu kamu menunda pernikahan kalian hanya karena ayah kamu meninggal. Anakku itu udah jadi korban karena kalian percaya sama mitos. maafin kita ya Tante. Saya juga sebenarnya nggak percaya sama mitos itu. Gini aja, kamu harus izinkan Raffi menikahi Bella setahun. Atau kalau enggak, kamu akan menyesal seumur hidup. Karena kamu gak akan pernah punya kesempatan menikahi anakku. Tapi Tante, saya juga mencintai Mas Raffi, Tante. Kamu itu jangan sok bicara cinta di depanku. Karena secara ekonomi aja kalian gak sepadan. Biarkan Raffi menikah sama Bella. Atau kamu gak akan pernah ketemu sama anakku selamanya. Kalian lihat sendiri kan, nyawa Bella sedang dipertaruhkan. Raffi, jadilah laki-laki penyelamat. Selamatkan hidup Bella yang tinggal setahun lagi. Dan kamu, kalau memang kamu perempuan yang punya hati, izinkan Raffi menikahi Bella setahun aja. Saya terima nikahnya Bella binti Ardian dengan mas kawin emas sebesar 200 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Ainun, Ibu tahu perasaan kamu. Hari ini Raffi menikah. Kamu sudah berjuang demi perempuan lain. Ainun ikhlas, Bu. Kalau emang ini semua yang terbaik buat Ibu sama Ainun. Mungkin Raffi bukanlah jodoh kamu, Nak. Kamu harus sabar ya. Maafkan Ibu, Ainun. Kalau mitos itu emang benar, Bu, pernikahan Ainun sama Mas Raffi malah akan lebih bahaya.
Ini sesuai janji saya serahkan buat kamu. Karena sekarang Bella dan Raffi sudah menikah, makanya saya tidak akan sayang kalau harta saya bagi buat Raffi. Yang penting sekarang kita doakan saja, semoga mereka bahagia sebelum Bella meninggal ya Bu. Ya ampun, banyak banget. Makasih banyak ya. Sama-sama Tina. Tapi aku mohon, kamu jangan bilang dulu ya sama Raffi. Biarkan Raffi menikmati pernikahannya sama Bella. Aku takut kalau dia tahu, dia akan marah banget. Kamu tahu sendiri kan, Raffi itu sangat menjaga harga dirinya. Ya. Makasih. Apa sih, Bel? Itu Apa nih? buka aja. Apa? Kamu hamil? Kok kamu kaget sih, Mas? Kita kan udah sah jadi suami istri. Apa salahnya kalau aku hamil? Iya, tapi Bella kamu... Mas, umur aku itu udah nggak lebih dari setahun lagi, Mas. Aku kan mau ngasih penerus buat mamaku. Jadi nanti kalau aku mati, masih ada anakku. Iya, aku ngerti. Tapi kamu itu kan lagi sakit. Gimana dengan pertumbuhan janin kamu nanti? Kamu juga kan harus kemoterapi. Kalau kenapa-napa dengan janin kamu gimana? Kamu nggak usah khawatir, Mas. Aku kan terus menjalani pengobatan. Lagi pula, aku mau operasi kanker di lambungku. Jadi kandungan aku nggak akan bermasalah, Mas. Kamu tenang aja, mamaku udah nyiapin semua biayanya kok. Mas, kamu nggak mau nyentuh janin di perutku? Biar gimana pun juga, anak ini butuh ayahnya. Kamu kemana, Bella? Kamu nggak dengar itu Cinta nangis terus? Aku mau reunian. Udah, aku takut telat. Kamu itu ya kerjanya cuma seneng-seneng aja, nggak pernah peduli sama Cinta. Kamu itu harusnya kasih ASI buat Cinta. Gimana sih? Mas, sekian lama aku menderita. Aku sakit. Jadi ini udah saatnya aku buat senang-senang. Dengar ya, Bella. Aku menikahi kamu itu karena kamu sakit. Aku harap kamu sadar itu. Jadi hargai aku sebagai suami dan jangan sia-siakan Cinta. Aku sudah sembuh, Raffi. Aku tidak akan meninggal seperti prediksi dokter. Tapi kamu nggak boleh tahu, Raffi. Kamu bisa ceraikan aku kalau sampai kamu tahu. Dan kamu akan menikah dengan Ainun. Bella, kamu dengar gak sih? Kita ini harus pikirkan kembali pernikahan kita. Aku sudah janji sama Ainun akan segera menikahi dia setelah 1 tahun ayahnya meninggal. Mas, kamu baru bisa menikahi Ainun kalau aku meninggal. Itu udah perjanjian mamaku sama mamamu. Ya kalau aku nggak meninggal ya berarti itu udah kehendak Allah. Iya, tapi aku udah janji sama Ainun. Kalau kamu nggak nurutin aku akan bawa pergi Cinta. Dan selamanya kamu nggak akan pernah bisa ngeliatin dia lagi. Iya, saya nggak bisa ngantor hari ini. Tolong kamu kerjakan dulu semua kerjanya, nanti saya cek satu-satu. Ya, oke. Sabar ya, sayang ya. Sama Ayun dulu ya. Ya Kang ya, belanjanya banyak dan bagus banget. Terima kasih. Mah, dari mana aja sih? Mama habis belanja-belanja ditemenin sama Bella. Emang kenapa sayang? Ada masalah? Ya ada dong, Ma. Aku kan harus ngantor. Cinta nangis terus. Aku banyak kerjaan nih. Sini ya. Kok ngurus anak aja ngelus? Kamu pelan-pelan dong. Bella, kok kamu taruh sih? Cinta kan nangis pengen digendong sama kamu. Kamu kan mamanya. Kamu gak usah ikut campur ya. Kamu kan nyuruh aku ngurusin dia. Ya terserah aku dengan caranya gimana. Aduh, berisik banget sih kamu Cinta. Duh, Mama mau nonton nih Cinta rewel banget sih. Iya nih, Ma. Cepetan dong cari pengasuh yang baru.
Kamu kan harus anterin Mama jalan-jalan. Bella juga udah cari kemana-mana, Ma, pengasuh. Tapi namanya juga hari gini ya, susah cari pengasuh. Iya sih. Bel, gimana kalau Ainun aja yang jadi pengasuhnya Cinta? Ainun ngasuh Cinta. Mama jangan macam-macam ya. Ini justru kesempatan bagus. Kita bilang aja ke dia kalau nanti-nanti kan dia juga akan jadi mamanya Cinta kalau kamu sudah meninggal. Karena kan dia nggak tahu kalau kamu sudah sembuh total. Mah, Mas Raffi sama Ainun kan saling cinta. Nanti malah jadi kesempatan lagi buat mereka. Bel, kamu jangan bodoh dong. Nanti setelah mereka tinggal serumah, Raffi akan tahu kalau sebenarnya Ainun itu bukan perempuan yang pas buat dia. Karena kita akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan Ainun. Gimana? Oke, Ma. Sini kamu ikut main sini. Kamu lihat kan? Ainun itu sangat pas mendidik anak-anak. Untuk sementara kita serahkan Cinta untuk dididik sama dia. Biarkan aja. Dia kecapean mengurus Cinta, tapi kamu akan tetap terlihat cantik di mata Raffi. Gimana? Oke, mantap. Kamu menang. Terus main apa lagi? Ainun. Ainun. Jangan lari-larian. Awas jatuh. Ainun. Tante. Ainun, kalau kamu mencintai Raffi, kamu akan menerima tawaran ini. Daripada kamu menjaga anak orang lain, lebih baik kamu menjaga anak kami. Kamu tahu kan, umurku ini udah gak lama lagi. Dan nanti kalau aku meninggal, kamu yang akan menikah dengan Raffi. Jadi, aku mau kamu untuk bisa dekat dengan Cinta. Ya, anggaplah ini awal pendekatan kamu dengan Cinta. Iya. Untuk sementara kamu bisa tinggal sama kami. Kalau kamu nggak mau, kami bisa serahkan Cinta ke orang lain untuk diadopsi. Tapi itu pasti akan membuat Raffi sangat sedih dan stres. Kamu mau? Raffi stres gara-gara itu. Itu Cinta. Dia sangat lucu dan menggemaskan. Kalau kamu nggak mau merawat dia, berarti kamu bukan manusia. Karena dia adalah anak Raffi yang kamu cintai. Ainun. Bu, Ainun itu berat banget mau ninggalin ibu. Ibu lagi sakit. Kamu jangan pikirkan ibu, nak. Ibu baik-baik saja. Yang terpenting, kamu rawatlah Cinta, kelak dia akan menjadi anakmu. Ainun kasihan, Bu. Ainun lihat foto Cinta. Cinta itu lucu sekali. Ainun, 2 bulan lagi genap setahun ayahmu wafat. Kamu bisa segera menikah dengan Raffi. Gak tahu, Bu. Ainun kok rasanya takut. Ainun, kamu tidak usah was-was. Was-was itu setan. Jangan sampai setan merasuki pikiran kamu. Hilangkan semua itu, nak. Masya Allah, kamu cantik sekali, nak. Kamu mirip sama ayah kamu. Semoga kamu jadi anak yang solehah ya, sayang. Ainun, tolong urus Cinta ya. Tolong rawat dia seperti kamu ngerawat anak kamu sendiri. Satu lagi, kasih dia susu formula ya, soalnya aku udah gak mau menyusui dia. Wah, kenapa Mbak Bella nggak mau nyusuin Cinta lagi? Mbak itu harus nyusuin Cinta supaya kedekatan emosional Mbak sama Cinta semakin terjalin. Tugas kamu di sini cuma buat ngerawat Cinta, bukan buat nasihatin aku. Ngerti kamu? Raffi lagi keluar kota, tapi hari ini dia akan pulang.
Jadi kamu jangan macam-macam ya. Karena tugas kamu itu cuma jadi pengasuh cinta. Raffi itu sudah jadi suami syahnya Bella. Ingat itu. Jadi kamu jangan coba-coba ambil hatinya ya. Yuk mah, nanti kita telat. Ayo. Salatullah salamullah ala Toha. Ainun? Kamu di sini? Buat apa? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Mas, mulai hari ini aku jadi pengasuhnya Cinta. Iya, tapi kenapa mesti kamu yang ngurus Cinta? Kemana Mama sama Bella? Mama sama Mbak Bella pergi. Ini keterlaluan, Ainun. Kamu itu calon istri aku. Kenapa Mama sama Bella jadiin kamu pengasuh? Gak apa-apa, Mas. Ini juga kan jadi salah satu bukti kalau aku cinta sama Mas Raffi. Iya, tapi kan Udah, Mas. kamu itu terlalu banyak berkorban buat aku sama Cinta. Satu sisi aku seneng karena kamu bisa ngurus Cinta. Tapi aku tetap masih belum terima. Kamu... Gak apa-apa, Mas. Aku senang kok jagain Cinta. Insya Allah aku bisa jaga diri di sini. Aku nggak akan gangguin hubungannya Mas Raffi sama Mbak Bella. Sini, Bella. Kamu itu lagi sakit. Katanya umur kamu udah gak lama lagi. Harusnya kamu lebih mendekatkan diri pada Allah. Karena operasi kemarin, aku udah sembuh. Jadi kamu... Kenapa? Kamu kaget? Kalau gitu aku harus segera menikahi Ainun. Kamu akan segera aku ceraikan. Cerai. Kalau kamu sampai ceraikan aku akan bawa Cinta pergi dari kehidupan kamu. Dan kamu nggak akan pernah bisa ngeliat Cinta lagi. Kamu mau menikahi Ainun, dan kamu nggak bisa ketemu Cinta lagi, atau kamu tetap bersama aku. Cinta Bobo, oh cinta Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Ainun, tolong bikinin aku nasi goreng. Cinta kamu taruh aja. Ya sebentar ya Mbak, ini Cintanya udah mau tidur. Sebentar lagi juga tidur. Kamu nggak usah ngajarin Cinta buat jadi manja. Kamu itu bukan ibunya. Ainun, bersihin kamarku dong. Iya, tapi saya kan di sini buat jagain Cinta. Kamu udah berani ngelawan ya? Saya itu gaji kamu besar. Jadi saya bisa nyuruh kamu apa aja. Ainun, kamu jangan pernah berpikir kalau kamu akan menjadi menantu di rumah ini. Enggak. Kamu tahu nggak? Bella ini udah sembuh total. Prediksi dokter itu salah. Jadi umur aku itu masih panjang. Dan kamu bakal selamanya sendirian. Mulai sekarang kamu akan jadi pembantu di rumah ini. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku akan gaji kamu besar. Mama nggak bisa memperlakukan Ainun kayak gitu. Dan kamu, Bella, aku nggak izinkan Ainun jadi pembantu di rumah ini. Ainun, kamu harus pergi dari rumah ini. Lebih baik kamu kembali mengajar daripada di sini kamu cuma diperlakukan seenaknya. Kamu cuma dijahatin sama mereka. Mas bilang mama sama aku jahat. Emang kenyataan gitu kan? Kalau aku jahat, dia nggak bakal aku gaji besar. Justru aku malah menyelamatkan dia dari kemiskinan. Mas, gak apa-apa, aku jagain Cinta aja, Mas. Nah, itu kamu pinter, kamu ngerti. Raffi, kamu jangan macam-macam ya. Mama itu nggak sanggup ngerawat anak kamu. Dan sekarang ini sangat susah cari pengasuh, ngerti kamu? Mama nih sama aja kayak Bella. Udah Ainun, besok aku cari pengasuh baru buat Cinta. Ya, kamu pulang aja besok daripada kamu di sini. Kamu cuma diperlakukan seenaknya sama mereka. Assalamualaikum, Ibu. Ainun, kenapa kamu pulang, Nak? Ainun mau ngajar lagi aja, Bu. Walaupun di sana Cinta itu lucu banget dan cantik banget, Bu. Ainun, ikhlaskan saja. Kamu harus menjalani ini dengan pasrah dan tawakal. Besok Ibu nggak usah jualan sayur ya, Bu.
Biar Ainun aja yang cari uangnya. Bu, Ibu. Ibu. Aduh ya Allah, Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun, Bu. Ya Allah, Ibu bangun, Bu. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Dokter, di mana anak saya Ainun? Anak Ibu sedang diantar suster ke bagian administrasi. Memangnya saya sakit apa, Dok? Ibu harus menjalani operasi jantung. Kalau Ibu nggak segera menjalani operasi jantung, penyakit jantung Ibu akan semakin parah. Terus berapa biaya untuk operasi jantung, dokter? Nanti sebaiknya anak Ibu bisa ditanyakan ke bagian administrasi. Tapi biasanya sekitar 75 juta. 75 juta, dokter? Iya. Dokter, tolong ya dok, jangan kasih tahu Ainun kalau biaya untuk operasi itu sejumlah 75 juta. Biarkan saja saya yang akan mencarikan jalannya untuk biaya operasi saya, dokter. Tolong ya dok. Kata dokter, Ibu sakit apa? Ibu nggak apa-apa. Ibu akan baik-baik saja, Ainun. Benar, Ibu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Ibu makan yang banyak ya biar cepet sehat ya. Bu, Ibu nggak usah pikirin biaya rumah sakit ya. Alhamdulillah, Ainun masih ada uang tabungan untuk bayar biaya rumah sakit ini. Allah, dadaku sakit sekali ya Allah. Ya Allah. Dadaku sakit sekali. Ya Allah. Aminah, aku dengar kamu sakit ya? Iya, Bu Tina. Saya sakit. Saya sakit jantung dan harus dioperasi. Kamu jangan malu-malu. Kalau kamu butuh uang, aku punya temen. Dia bisa minjemin kamu kok. Nih. Kamu jangan takut ataupun malu. Tenang aja. Roy ini orangnya baik. Dia bisa kasih kamu pinjaman uang dengan bunga yang sangat lunak. Nanti kalau ada perempuan yang bernama Aminah datang ke kamu dan minjem uang, saya akan pinjami kamu uang dan kamu harus akui itu uang kamu. Aku yakin dia akan datang ke kamu. Ini adalah salah satu rencana aku untuk misahin Ainun dari Raffi anak. Tenang Bu, semua yang Ibu inginkan akan saya lakukan. Tapi ya, asal Ibu tahu lah. Kamu jangan takut. Kamu tahu, uangku banyak. Menantu aku itu anak orang kaya. Dan aku mau suatu saat nanti kamu nikahi Ainun. Dan aku akan membayar semua. Ibu akan operasi. Kamu tidak usah memikirkan dari mana biaya operasi itu ya. Bu, kenapa sih Ibu nggak pernah cerita sama Ainun kalau Ibu itu sakit? Ibu tidak mau membebani hidupmu. Beban hidupmu saja sudah banyak. Allah Bu, Ibu itu hidupnya Ainun. Gak mungkin Ibu jadi beban. Dari mana Ibu dapat biaya untuk operasi, Bu? Ibu pinjam. Ibu pinjam uang. Pinjam dari siapa, Bu? Sudah, Ainun. Kamu gak usah khawatir. Insya Allah kita akan bisa memulangkan uang pinjaman itu.
Ibu, di sini ada cek sebesar 75 juta. Saya punya ini. Makasih ya Nak Roy. Ini uang sebesar 75 juta saya terima. Insya Allah saya akan kembalikan. Iya Ibu, tapi Ibu tinggal tanda tangan saja di sini, Bu. Ini surat perjanjiannya. Iya. Bisa saya baca dulu? Oh enggak usah, ini gimana? Ini kan yang kecil. Nggak perlu dibaca lagi, Ibu kan butuh uang kan? Iya, Ibu tanda tangan sini ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Nak Roy. Ibu harusnya tuh nggak usah kerja capek-capek kayak gitu lagi, Bu. Ibu nggak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik aja kok. Oh iya, gimana pernikahan kamu dengan Raffi? Sudah setahun ayahmu wafat. Kamu sudah boleh menikah dengan Raffi, Nak. Bu, Ainun cuma pengen semuanya berjalan lancar. Ainun yakin Mas Raffi pasti akan lakukan yang terbaik. Tapi sampai saat ini dia belum bisa menceraikan Mbak Bella, Bu. Maafkan ibu ya, Nak. Maafkan ibu. Halo semuanya, apa kabar? Saya kemari sini untuk menagih utang Anda. Semuanya 150 juta. Apa? 150 juta? Bukankah saya berhutang hanya 75 juta? Hah, enak saja. Baca baik-baik. Di situ tertulis, Anda akan membayar hutang Anda 2 kali lipat. Kamu sudah menipu saya. Kamu tidak mengizinkan saya untuk melihat surat perjanjian ini sebelumnya. Oke, kalau begitu baca poin kedua. Di poin kedua, Anda siap menyerahkan putri Anda untuk saya nikahi. Dan sebagai gantinya, hutang Anda lunas. Tidak, saya tidak akan menyerahkan putri saya Ainun kepada kamu. Karena kamu adalah seorang rentenir. Apalagi kamu sudah mempunyai istri 4. Baiklah, oke kalau begitu. Nggak masalah. Berarti Anda setuju dengan poin ketiga di situ. Sesuai dengan perjanjian kita. Jika Anda tidak bisa membayar hutang Anda dan tidak mau menyerahkan putri Anda, masuk penjara. Selesai. Kita lihat saja besok apa yang Anda bisa lakukan. Jahat ya kamu, jahat ya. Ya Allah, Ainun. Bu, dari mana kita dapat uang 150 juta, Bu? Satu-satunya rumah ini, rumah warisanmu bukan milik kita. Ibu nggak peduli. Yang jelas kamu tidak usah menikah dengan rentenir itu. Ibu nggak ikhlas, nah. Ibu nggak ikhlas. Ibu bisa masuk penjara, Bu. Ainun. Keputusan hakim, terdakwa Aminah binti Ahmad dipenjara selama 7 tahun potong masa tahanan. Rencana kita berhasil. Aminah udah masuk penjara. Tinggal satu lagi yang harus kita sembunyikan. Senangnya.
Bu, Ainun bawain makanan kesukaan Ibu. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Makan ya, Bu. Jaga kesehatan ya. Iya, Nak. Bu, kalau aja Ainun bisa gantiin posisi Ibu sekarang, udah Ainun lakuin, Bu. Ainun, kamu itu kan masih muda. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Oh iya, bagaimana dengan Raffi? Kamu sudah menemuinya? Ainun gak berani ketemu sama Mas Raffi, Bu. Mas Raffi udah punya keluarga. Ainun gak mau ngerusak kebahagiaan Mas Raffi. Ainun, Raffi tidak bahagia dengan Bella. Dia masih mencintaimu, Nak. Bu, kalau emang Allah udah takdirin, Ainun pasti menikah sama Mas Raffi, Bu. Gak ada yang perlu Ainun takutkan. Semuanya udah dituliskan sama Allah. Assalamualaikum. Ainun. Kemana Ainun? Mas? Mas cari siapa? Saya cari Ainun, Bu. Ainun saya nggak tahu, Mas. Kasihan Ainun, Mas. Ibunya di penjara, Bu Aminah. Padahal orangnya baik. Katanya sih dia dijebak. Jadi Ibu nggak tahu di mana Ainun? Saya nggak tahu, Mas. Terima kasih, Bu. Ya, Mas, Ya. Mas ya. Ya Allah. Di mana Ainun? Sudah berapa hari ini aku nggak bisa menghubungi dia. Jadi Ainun tidak ada di rumah. Kemana dia, Nak? Beberapa hari yang lalu dia masih menjenguk ibu. Maafin saya, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa semua jadi kayak gini. Terus Ibu juga kenapa nggak bilang sih kalau ada masalah? Saya kan bisa bantu Ibu. Ibu yang minta maaf sama kamu, Nak. Ibu minta tolong sama kamu. Tolong mencari Ainun. Dia masih menyayangimu. Dia tidak ingin merusak kebahagiaan kamu dengan Bella. Saya nggak pernah cinta, Bu, sama Bella. Saya itu cuma korban perjanjian Mama dan juga Mama Bella. Pernikahan itu nggak pernah saya harapkan, Bu. Udah seminggu ini Ainun nggak datang, Mas. Handphonenya aja ditelepon nggak aktif. Kita juga sudah cari-cari Ainun kok. Tapi kalau Mas Raffi ketemu Ainun, tolong kabarin kita juga ya, Mas. Pasti. Kalau saya udah ketemu sama Ainun, pasti saya kabari. Tapi kira-kira Ainun kemana ya, Mas? Apa jangan-jangan dia diculik? Soalnya kemarin juga dia sempat curhat kalau dia mau dinikahin sama orang lain. Lebih baik kita jangan berpikiran buruk dulu, Mbak. Kita doakan saja semoga Ainun bisa cepat ketemu. Amin. Amin. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak ikut ya. Lepasin! Tolong! Tolong! Lepas! Teriak yang puas! Teriak yang puas, ayo! Tolong! Tolong! Teriak lagi yang puas! Teriak! Tolong! Mbak Bella, apa salah saya? Kenapa saya ada di sini? Kamu mau tahu salah kamu apa? Kamu telah merebut Raffi dari laki-laki yang seharusnya aku cintai sepenuh hati. Tapi dia malah mencintai kamu. Dan kamu? Kamu yang sudah membuat anakku menentang semua keputusanku. Mulai detik ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sini. Kamu gak usah khawatir, Ainun. Aku udah bayar orang buat ngasih makan sama ngejagain kamu di sini.
Jangan, Tan. Tolong, Tan. Aku mau ketemu sama ibu aku, Tan. Boleh masuk. Bagus. Alhamdulillah ya Allah, hamba sudah bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga cobaan ini bisa menghapuskan dosa-dosaku dan jadikanlah hamba pribadi yang terus selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Umi udah denger semua ceritanya dari Neng Ainun. Alhamdulillah ya Umi. Saya takut tidak diterima oleh warga setelah saya kembali. Ternyata Allah Maha melindungi. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya, Umi. Apakah saya salah, Umi, menunda pernikahan Raffi dan Ainun setelah wafatnya ayah Ainun? Nanti dah Umi jelasin masalah itu ya. Sekarang duduk aja dulu ya. Allah. Ibu Aminah ketakutan menikahkan Neng Ainun dengan Raffi setelah ayahnya Ainun wafat dan sebelum setahun itu disebutnya tatoyur. Ada yang nyebutnya tiaroh. Kalau kata orang zaman now disebutnya mitos. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi satu musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya di dalam hatinya akan Allah kasih hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatunya maha mengetahui. Jadi mitos-mitos itu kalau menurut ini maka gak ada, semuanya itu takdir Allah. Jadi bagaimana Umi dengan mitos itu? Ya mitos mah kagak boleh kita percayain. Orang mitos itu omongan orang yang begini-begitu kok. Pedoman kita ya Al-Quran sama Al-Hadis aja Neng, gitu. Iya Umi, sekarang saya sudah paham. Makasih ya Umi. Sama-sama. Bu Cinta lapar, Cinta mau makan. Ya kalau lapar masaklah, kamu kan udah gede. Tapi Bu Cinta takut kena api. Aduh, yaudah deh minta tolong sama nenek kamu. Mana sih? Ada apa sih? Mah, ini loh urus dulu dong cucu kamu, Mah. Mama itu mau arisan, urus aja sendiri, dia kan anak kamu. Assalamualaikum. Ma. Cinta? Ayah. Kamu kenapa? Aku sedih gitu sih anak ayah? Ayah, Cinta lapar, Cinta mau makan. Bella, kamu mau kemana sih? Bukannya ngurusin anak kamu? Gak usah nanya-nanya. Terserah aku mau kemana. Aku ini suami kamu, aku berhak tanya kamu mau kemana? Raffi, kamu jangan bentak-bentak ya. Mah, ini kok Cinta nggak ada yang ngurus, kan kasihan, Mah. Mas, kamu tuh selalu aja manjain Cinta. Dia kan udah gede, suruh aja masak sendiri. Kamu ini, semua pembantu pada keluar.
Baru seminggu udah keluar karena nggak tahan sama sikap kamu. Ya udah, kalau gitu cari pembantu yang tahan sama sikap aku. Gitu aja mau repot. Udah, mau pergi. Bella. Bella. Mah. Astagfirullahaladzim. Ayah, Apa sayang? kenapa sih ibu sama nenek nggak sayang sama Cinta? Ibu sama nenek itu sebenarnya sayang sama Cinta. Tinggal sekarang Cinta berdoa sama Allah supaya hati ibu dan juga nenek dilembutkan. Ya udah, sekarang ayah aja ya yang buatin makanan. Yuk, kita tabur. 1, 2, 3. Kang, tolong lepasin saya, Kang. Tolong. Enak aja lepasin kamu. Saya dibayar mahal buat jagain kamu. Jadi saya nggak akan biarkan kamu lolos dari sini. Ternyata kerja jagain kamu itu enak juga ya. Tinggal duduk, dapat duit. Saya kangen sama ibu saya, Kang. Ya, jangan banyak ngomong kamu. Cinta, kamu cantik sekali. Wajah kamu mirip ayah kamu. Iya, Nek. Kan ayah yang sayang sama Cinta. Nggak kayak ibu sama nenek Tina. Kerjaannya marah-marah terus. Cinta. Oh iya, nenek udah buatin masakan untuk kamu. Yuk kita makan bareng, ya. Sini, Cinta duduk di sini ya, biar nenek ambilin. Ya Allah, andai saja Ainun dan Rapi dahulu menikah tanpa pedulikan mitos, anaknya pasti akan sebesar ini. Di mana kamu Ainun? Ibu kangen sama kamu. Ayah, kalau nanti ada waktu anterin Cinta lagi ya ke rumahnya Nenek Aminah. Nenek Aminah? Jadi Raffi ajak Cinta ke rumah Aminah? Iya sayang, nanti ayah ajak lagi ketemu sama nenek Aminah. Cinta sayang banget sama Nenek Aminah. Habisnya Nenek Aminah baik banget. Ya udah, sekarang Cinta tidur. Udah malam, ya? Sini aja, Rin. Jangan lupa berdoa ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, di mana Ainun saat ini? Sudah 7 tahun Ainun menghilang. Semoga dia masih hidup ya Allah. Berikanlah hamba petunjuk. Amin. Buat apa sih kamu ke rumah Aminah? Buat apa? Ya karena aku mau bawa Cinta ke sana, Ma. Cinta tuh kesepian. Cinta butuh kasih sayang. Mama sama Bella tuh kan sibuk sendiri, gak pernah peduli sama Cinta. Alasan aja kamu ya. Kamu kesana karena kamu berusaha mencari Ainun kan, Raffi? Mama ingatkan sekali lagi, kamu jangan pernah cari Ainun lagi. Ainun udah mati. Enggak, Ma. Raffi yakin Ainun tuh masih hidup. Sebaiknya kamu jangan pernah berpikir kalau kamu akan ceraikan Bella. Karena Mama nggak akan mau mengembalikan apapun harta yang sudah Mama terima kepada mereka. Ini semua tuh gara-gara Mama. Mama tuh tega ya, menjual anak sendiri demi harta. Diam kamu. Pokoknya Mama nggak mau dengar apapun yang berhubungan dengan Ainun. Titik.
Aku harus menyingkirkan Aminah. Supaya nggak ada hubungan apapun lagi antara Raffi dan Aminah. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Allah Maha Menyelamatkan. Kita mau lihat yang nabrak dulu ya, Bu. Ayo, Chandra. Tolong Pak, tolong saya. Oh iya iya. Berisik-berisik Pak. Nah, Mama harus bersyukur. Walaupun sekarang Mama lumpuh dan gak bisa bicara, tapi Allah masih sayang sama Mama. Buktinya Allah masih menyelamatkan Mama dan juga Ibu Aminah. Raffi pamit ya, Ma? Mau ke kantor? Ya, aku juga mau sekolah. Iya, sayang. Tapi kamu pamit dulu sama Nenek. Nek, aku pamit ya. Nenek cepet sembuh ya. Aku berangkat ya, Ma. Assalamualaikum. Ya, sayang. Bel. Bella. Bella. Apaan sih, Mas? Aku titip Mama ya. Mama belum makan pagi ini. Tolong kamu suapin Mama. Mas, ibuku sendiri aja sakit sampai meninggal, nggak aku urus. Apalagi itu ibu kamu. Lagian itu kan ibu kamu, ya kamu urus sendirilah. Bella, Mama aku itu mertua kamu. Apa salahnya sih kamu berbakti sedikit aja? Oke, hari ini aku akan urus ibu kamu. Tapi besok aku udah gak sudi. Jadi tolong malam ini kamu pulang bawa pembantu kayak apa, kayak suster, kayak terserah kamu lah. Yaudah sayang, kita berangkat dulu. Mama nih bikin repot aja. Makan. Makan. Aduh, makan. Kalau nggak makan nanti aku dimarahin lagi sama Raffi. Mama aku sendiri aja nggak aku urusin. Ini lagi satu. Kenapa? Kenapa nangis? Udah bagus dikasih makan. Nangis lagi. Bikin repot orang aja. Maafkan Mama, Bu. Mama saya sudah sengaja berniat ingin mencelakai Ibu. Tapi kamu tidak usah mempermasalahkan itu lagi ya. Siapa tahu kebetulan saja waktu itu mamamu lewat dan ingin menabrak ibu. Saya udah nggak tahu Bu harus berbicara apa lagi sama Bu Aminah. Saya malu sekali. Raffi, ibu akan sabar menjaga cinta dan mamahmu supaya kamu tenang bekerja ya. Bener Bu? Iya, ibu akan melakukan apa saja demi mamamu dan cinta. Dan apapun yang dikatakan istrimu, mama akan selalu sabar. Terima kasih banyak Bu Aminah. Iya, Nak. Ih, suara kamu gede banget. Cinta, lihat ayah sama siapa. Nenek Aminah. Kamu sekarang ini udah besar ya. Cantik lagi. Aduh, nenek kangen. Cinta, mulai hari ini Nenek Aminah akan tinggal sama kita. Nenek Aminah akan bantuin ayah buat jagain Cinta dan juga Nenek Tina. Mari nenek tinggal di sini.
Mulai sekarang, Bu Aminah akan merawat Mama. Jadi Mama gak kesepian lagi. Bu Tina, jangan sedih ya. Allah itu maha memberikan kesembuhan. Berdoa dan banyak istighfar, Bu. Ya Allah, hamba sudah melakukan banyak perbuatan keji pada Aminah dan Ainun. Tapi wanita ini masih begitu baik dan tulus pada hamba, ya Allah. Kang tolong lepasin saya, Kang. Saya mau sholat. Alah, paling alasan doang. Kamu mau kabur dari sini kan? Gak usah pakai bohong segala. Enggak, Kang, saya janji. Saya cuma mau sholat, Kang, mau ibadah. Saya janji saya nggak akan kabur. Jangan coba-coba kabur. Assalamualaikum Ya Allah, mulai hari ini izinkanlah aku seperti ini, ya Allah, supaya aku bisa beribadah dengan tenang. Bu Tina, makan dulu ya. Ayo, biar cepat sembuh. Bagus. Akhirnya ada pembantu baru di rumah. Bu, Nenek Aminah tuh bukan pembantu. Kata ayah, Nenek Aminah tulus membantu kita. Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar sama ibu? Hah? Cinta itu anak yang pintar. Harusnya kamu bangga sama Cinta. Heh, kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Jadi nggak usah ikut campur. Udah, keluar. Saya mau ngomong sama dia. Mama, kalau sampai Mama bilang lokasi Ainun ke mereka, saya akan bunuh Mama. Mama akan mati sih. Cuma tinggal satu dekapan bantal aja Mama bisa mati, tau nggak? Ya Allah, hamba mohon sehatkan hamba. Hamba akan buka semua ini. Kasihan Ainun. Hamba menyesal telah memilih Bella menjadi menantu hamba.
Cewek kemana lagi? Bangunin! Woi! Ceweknya mana? Tadi ada, Bos. Terus, kenapa dia bisa lepas? Tadi dia minta dilepasin dengan alasan sholat, Bos. Tunggu! Halo, Bos. Tuh cewek kabur, Bos. Kabur? Aduh, bodoh banget sih. Aku udah bayar mahal ya buat menjaga perempuan itu. Terus dia malah kabur. Maaf, Bos. Dia tadi minta dilepasin, pakai alasan minta sholat. Dasar bodoh. Kalau sampai kita ketahuan menyekap perempuan itu bertahun-tahun, kita bisa dipenjara. Ya udah, tunggu aku ya. Kita cari dia. Baik, Bos. Cari. Mana lo? Hah? Mau main aja? Astagfirullahaladzim. Lepas, Bang. Lepas, Bang. Lepas. Ya. Lepas. Tolong. Lepas, Bang. Tolong, saya mau pulang. Bang. Mau lari lagi kemana kamu? Mbak Bella, tolong, Mbak. Saya kangen sama ibu, Mbak. Saya mau pulang. Kamu kira kamu bisa lari? Kurung dia. Kalau perlu sampai seumur hidup. Ya Allah, Mbak, jangan, Mbak. Mbak, jangan, Mbak. Tolong, Mbak. Pak, itu mau lagi, Pak. Jangan bilang, jangan. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, Mas. Aku gak apa-apa. Mas, Ibu gimana kabarnya, Mas? Ibu gak kenapa-napa, Ainun. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa nemuin kamu. Mbak Bella! Mbak Bella! Ya Allah, Mbak Bella! Mbak. Aku gak nyangka, Bella. Kamu tega menyekap Ainun sampai 7 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Aku benar-benar gak akan maafin kamu. Sekarang terserah kamu mau apa. Mas, kasihan Mbak Bella, Mas. Apa ini? Kasihan. Dia ini udah hancurin hidup kamu. Kamu gak perlu kasihan sama dia. Mas, Mbak Bella itu udah gak berdaya. Mbak Bella butuh maaf dari kita, Mas. Aku gak habis pikir sama kamu, Ainun. Bella ini sudah menghancurkan segalanya. Mas, aku itu pengen surganya Allah. Surga Allah itu cuma bisa didapat dengan ketulusan, kebaikan, dan keikhlasan, Mas. Mas Raffi, Ainun, maafin aku ya. Kamu gak usah ngajarin cinta buat jadi manja. Kamu itu bukan ibunya. Ainun, bersihin kamarku dong. Iya, tapi saya kan di sini buat jagain Cinta. Kamu udah berani ngelawan ya? Saya itu gaji kamu besar, jadi saya bisa nyuruh kamu apa aja. Ainun, kamu jangan pernah berpikir kalau kamu akan menjadi menantu di rumah ini. Kamu tahu nggak? Bella ini udah sembuh total. Prediksi dokter itu salah. Jadi umur aku itu masih panjang dan kamu bakal selamanya sendirian. Mbak Bella, apa salah saya? Kenapa saya ada di sini? Kamu mau tahu salah kamu apa? Kamu telah merebut Raffi dari aku. Laki-laki yang seharusnya aku cintai sepenuh hati, tapi dia malah mencintai kamu. Kamu yang sudah membuat anakku menentang semua keputusanku. Mulai detik ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sini.
Mbak Bella. Mbak istighfar, Mbak. Mbak Bella. Mbak Bella bangun, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ainun. Ibu gak nyangka bisa ketemu Ainun. Sudah 7 tahun kita gak bertemu. Ibu kangen sama kamu. Allah yang pertemukan kita, Bu. Allah Maha Baik. Ainun kangen banget sama Ibu. Iya, Nak. Ayah, apa ini Tante Ainun yang ayah sering cerita sama Cinta? Iya sayang, ini Tante Ainun yang merawat kamu waktu kamu masih bayi. Makanya kamu harus sayang sama Tante Ainun. Iya ya. Cinta sudah besar ya. Cantik sekali kamu, Nak. Ma, kami semua udah maafin Mama. Izinkan saya dan Ainun menikah, Ma. Tante harus sehat ya. Tante harus saksiin pernikahan Mas Raffi sama aku yang udah tertunda karena mitos. Kamu udah setuju? Restunya ya, Ma. Saya terima nikah dan kawinnya Ainun binti Arman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi, kalau memang Allah sudah takdirkan untuk bertemu, pasti akan ketemu dan tidak ada yang bisa menghalangi. La mani'a liman a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi,
Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Ainun, Raffi, walaupun kalian sudah pisah 7 tahun, kalau Allah mengizinkan tetap aja ketemu nak. Jadikan nikah ini sebagai sarana ibadah kalian. Insya Allah. Insya Allah. Aisyah, kamu kapan nyusul? Sih kamu. Bisa. Makasih ya. Apa sih kamu nih? Saya ikut Aisyah sama Umi aja. Kapan direstui? Ya kalau Umi mah ngerestui aja. Kalau Gilang emang demen sama Aisyah. Tapi dengan syarat harus bisa menjadi imam yang baik buat Aisyah. Dan jangan lupa maharnya menghafal kitab kuning yang namanya Alfiyah Ibnu Malik. Siap enggak? Siap.